Alkitab penuh dengan perumpamaan-perumpamaan ataupun simbol-simbol. Kitab Wahyu adalah salah satu kitab yang paling penuh dengannya. Bagaimanakah kita dapat mengerti kitab Wahyu? Pertanyaan berikutnya, bila ada simbol-simbol ataupun lambang-lambang tertentu, apakah kita hanya perlu mengerti makna tanpa perlu melakukannya? Setiap orang yang sungguh-sungguh mau belajar mengenai akhir zaman, baik itu dari Brit Hadasya, atau Perjanjian Baru, dan Tanakh, atau Perjanjian Lama, mengerti sekali bahwa ada hubungan antara hari-hari tertentu, yang tertulis di Imamat pasal 23, atau yang disebut juga Moedim, dengan akhir zaman. Hari-hari yang dimaksud adalah Paskah, buah sulung, roti tak beragi, Pentakosta, peniupan serunai, pendamaian, pondok daun. Yang akan kami bahas saat ini berfokus pada makna perumpamaan, ataupun istilah yang terdapat di dalam Alkitab. Tujuannya adalah agar setiap orang-orang percaya, atau yang rindu mengerti kebenaran firman, yang hendak mengerti suatu perumpamaan, ataupun simbol, khususnya yang membahas mengenai akhir zaman, dapat menggunakan dasar yang tepat. Dasar apakah yang dimaksudkan? Tentu saja firman Yahwa itu sendiri. Torah 30 menit mempunyai pandangan bahwa firman yang satu akan dijelaskan melalui firman yang lain. Dan begitu pula sebaliknya. Satu Korintus pasal 5, ayat 7, berkata, "Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus." Yohanes pasal 10, ayat 11, berkata, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Di satu ayat, Kristus disebut sebagai domba, tetapi di ayat lain gembala. Jadi, apakah Kristus menggembalakan dirinya sendiri? Mari kita lihat ayat yang lainnya yang menggunakan kata domba. Lukas pasal 10, ayat 3, berkata, "Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala." Tetapi di ayat yang lainnya, Yehusha Kristus mengatakan bahwa murid-muridnya lah anak domba. Jadi apakah murid-murid setara dengan Yehusha Kristus? Apakah kita pernah bertanya, mengapa perumpamaannya menggunakan binatang domba? Apakah perumpamaan anak domba, karena di Galilea, ataupun di Israel pada umumnya banyak terdapat binatang domba? Agar orang-orang Yahudi pada saat itu mengerti maknanya. Oleh karena itu para rasul, dan juga Yehusha Kristus sendiri menggunakan istilah binatang domba. Bila memang demikian, pastilah pengertian anak domba akan sangat dimengerti oleh orang-orang yang memang terbiasa dengan peternakan domba. Bagaimana dengan daerah lain yang tidak ada binatang domba? Apakah perumpamaan tersebut hanya ditujukan untuk orang-orang Yahudi dan bukan ditujukan untuk orang banyak? Apakah bila menyampaikan suatu firman Yahwa dan hendak menggunakan perumpamaan untuk menjelaskan, haruslah disesuaikan dengan yang biasa ada di daerah tersebut? Misalkan di kutub, maka kita menggunakan perumpamaan beruang kutub.
Dan karakter dari beruang kutublah yang akan kita gunakan dengan apa yang akan disampaikan. Agar orang-orang yang di daerah kutub bisa mengerti, apakah setiap kita menyampaikan firman di suatu daerah yang memang tidak ada dombanya, kita dapat mengganti kata domba dengan binatang lain yang umum ada di daerah tersebut? Sekali lagi agar pendengarnya dapat lebih mudah mengerti. Apakah memang seperti itu? Apakah perumpamaan di dalam firman Yahwa Elohim dapat dirubah-rubah sesuai dengan keadaan? Apakah itu artinya penggunaan kata domba tidak ada dasarnya sama sekali, selain agar pendengar lebih mengerti? Mengapa menggunakan perumpamaan anak domba? Apakah tidak ada jenis binatang lain? Apakah perumpamaan domba, sebagai orang percaya, karena domba mempunyai karakter yang nakal? Karena itulah membutuhkan seorang gembala. Jadi fungsi tongkat gembala yang melengkung, bertujuan untuk menarik kaki domba agar kembali ke kawanannya, dan tidak dimakan oleh serigala. Domba memiliki karakter yang lemah, atau mudah tergoda, nakal, atau tidak patuh, sehingga membutuhkan seorang gembala. Terlihat seperti pilihan jenis binatang yang tidak terlalu berguna, dan lemah untuk dijadikan perumpamaan. Mengapa tidak binatang lain? Seperti sapi, atau ayam, atau ikan. Jawaban yang paling umum adalah karena domba memiliki karakter yang paling cocok menggambarkan orang-orang percaya. Tetapi bagaimana bisa dikatakan orang-orang percaya, bila karakternya adalah pemberontak, dan tidak menurut? Sehingga perlu seorang gembala untuk menarik kembali kaki domba dengan tongkat gembala? Bila demikian, apakah dengan begitu Yehusha Kristus, yang disebut sebagai anak domba pun, mempunyai karakter yang lemah dan suka berbuat dosa, sehingga membutuhkan Bapa untuk menariknya ke jalan yang benar? Karena karakter dari dombakah, Yehusha pun disebut sebagai anak domba? Apakah karena karakter suatu binatangkah, pemilihan dari perumpamaan binatang pada perjanjian baru? Torah 30 menit menyatakan tidaklah sependapat dengan pandangan yang menyatakan bahwa karena karakter dombalah, simbol di dalam perumpamaan di perjanjian baru digunakan. Apakah memang dapat mengambil begitu saja suatu simbol di dalam suatu perumpamaan bila hendak menyampaikan firman Yahwa? Melihat apa yang ada di sekitar, dan mempersonifikasikan, agar pendengar dapat mengerti firman yang akan disampaikan? Apakah tidak ada dasar sama sekali atas penggunaan simbol, ataupun perumpamaan di dalam Alkitab? Apakah simbol, atau lambang domba, baru ada di Brit Hadasya, atau perjanjian baru? Istilah baru yang diungkapkan Yehusha Kristus, dan juga para rasul di kitab-kitab Injil? Istilah barukah ini? Atau kita yang tidak mengerti, atau jarang mendengar hal ini dibahas? Sekali lagi kami katakan tidaklah sependapat. Dalam menerjemahkan isi Alkitab, akan menggunakan penjelasan dari ayat yang lain. Firman Yahwa akan dijelaskan oleh firman itu sendiri. Siapakah yang dapat mengerti menjelaskan sesuatu selain si pembuat itu sendiri? Yaitu satu-satunya hanyalah Yahwa Elohim. Yohanes pasal 15, ayat 5, berkata, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Lukas pasal 20, ayat 9, berkata, Lalu Yehusha mengatakan perumpamaan ini kepada orang banyak. Seorang membuka kebun anggur, kemudian ia menyewakannya kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain untuk waktu yang agak lama. Ada suatu perumpamaan dengan simbol-simbol yang kita lihat pada kedua ayat di atas. Dan ayat itu sendiri sudah menjelaskan sebagian dari artinya. Yehusha adalah pokok anggur, atau batang utama dalam pohon anggur.
Dan orang-orang percaya adalah ranting-rantingnya, pada ranting-ranting itu akan tumbuh buah anggur. Tetapi pokok anggur itu sendiri tidak akan memberikan buah, hanya rantingnya saja. Ranting-ranting itu sendiri tidak akan berbuah bila tidak tertanam kepada batang pokok pohon anggur itu sendiri. Memang sebagian dari simbol sudah dijelaskan. Tetapi pertanyaannya kembali lagi, mengapa perumpamaannya menggunakan buah anggur? Dan bukan buah-buah lainnya? Apakah hanya buah anggur yang ada di Israel? Apakah karena Yehusha Kristus melihat buah anggur di jalan, atau di mana-mana, lalu ia membuat perumpamaan dengan buah anggur? Tujuannya sekali lagi agar pendengarnya, yang mana banyak petani anggur yang mendengar, dapat dengan lebih mudah mengerti. Bila ia melihat pohon kelapa, apakah Yehusha akan membuat perumpamaan juga mengenai pohon kelapa? Atau pohon-pohon lainnya yang berada di Israel? Apakah ketepatan saja perumpamaannya menggunakan buah anggur? Karena berada di daerah yang banyak pohon anggur? Atau mungkinkah karena pohon anggur sebenarnya adalah tanaman merambat? Jadi model tumbuhnya merambat, berarti cabang-cabangnya tumbuh merambat, sehingga orang-orang percaya juga harus tumbuh merambat ke berbagai tempat, dalam konteks menginjili ke berbagai tempat. Cara tumbuhnya kah yang menjadi fokus utama? Atau buahnya yang penting? Apakah hanya pohon anggur yang bisa dijadikan perumpamaan? Harap diingat Yehusha lahir dari suku Yehuda, dan tinggal di daerah Yahudi, di negara Israel. Dan pada masa tersebut hukum Taurat, atau hukum yang diberikan oleh Yahwa Bapa kepada Musa di Gunung Sinai, diajarkan kepada mereka sejak dari kecilnya. Jadi suatu kata, ataupun istilah yang berhubungan dengan hukum Taurat, ataupun yang ada di hukum Taurat, logikanya mereka akan cukup mengerti. Pada masa tersebut hanya Israel lah daerah yang sangat mengerti mengenai hukum Taurat, tidak ada negara lain. Dan Yehusha Kristus lahir di situ, besar di situ, dan mati di Israel daerah pemukiman Yahudi. Matius pasal 26, ayat 26, tertulis. Dan ketika mereka sedang makan, Yehusha mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Pada makan malam terakhir Yehusha dan murid-muridnya, kembali Yehusha membuat suatu perumpamaan, yaitu roti dan anggur. Roti sebagai tubuh Kristus, dan anggur sebagai darahnya. Dan membuat suatu perintah, agar murid-murid setiap kali memakan roti, dan meminum anggur, pada saat perjamuan, ataupun pertemuan orang-orang percaya, mengingatnya sebagai tubuh dan darah Kristus. Matius pasal 26, ayat 27, tertulis. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah, kamu semua, dari cawan ini." Ayat 28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Apakah roti yang dimaksudkan roti beragi, atau roti tidak beragi? Apakah yang dimaksudkan minuman anggur, semacam jus anggur, atau minuman anggur beralkohol? Mengapa minuman anggur? Apakah karena warnanya mirip dengan darah? Apakah tidak ada buah lain yang perasan buahnya tidak memiliki warna yang sama dengan darah? Tentu saja ada buah lain, yang perasannya mirip dengan warna darah. Jadi darah diumpamakan perasan buah anggur, menurut kami tidak dikarenakan perasan buahnya berwarna mirip darah, tetapi berhubungan dengan apa yang tertulis di tengah. Kami percaya Yehusha Kristus tidaklah membuat istilah baru, melainkan mengutip, dan menjelaskan apa yang tertulis di kitab-kitab Tanakh, atau Perjanjian Lama, atau kitab-kitab Taurat. Apakah perumpamaan-perumpamaan yang ada di Brit Hadasya,
atau Perjanjian Baru, hanya karena ketepatan saja Yehusha Kristus melihat domba, ataupun anggur, dan tidak berhubungan sama sekali dengan Tanakh, atau Perjanjian Lama. Suatu perumpamaan yang baru ada di Brit Hadasyah, atau setelah Kristus lahir. Dan istilah-istilah tersebut belum ada sebelumnya. Istilah-istilah yang baru diciptakan oleh Yehusha Kristus dan para rasul. Istilah-istilah ataupun perumpamaan yang menggunakan binatang atau tumbuhan sebagai simbol dikarenakan sifat atau karakter dari binatang atau tanaman itu sendiri, yang mana agar orang-orang sekitar dapat mengerti makna yang terkandung di dalamnya. Karena orang-orang di mana firman akan disampaikan sudah terbiasa dengan binatang atau tanaman tersebut. Dan itu berarti perumpamaan dapat menggunakan simbol-simbol binatang atau tumbuhan yang umum ada di daerah sekitar tempat firman akan disampaikan. Atau adakah sesuatu yang kita tidak mengerti dan terlalu cepat mengambil kesimpulan dari dasar kesimpulan yang tidak tertulis di Alkitab? Karena kita jarang mendengarnya. Menurut pandangan Torah 30 menit, bila suatu firman hendak disampaikan di daerah manapun juga, maka istilah ataupun simbol domba dan anggur tidaklah boleh digantikan oleh apapun juga. Walaupun daerah tersebut tidak pernah melihat ataupun mengerti dengan jelas karakter atau sifat dari domba dan anggur. Itu artinya simbol tersebut mempunyai dasar alkitabiah yang jauh melebihi dari karakter ataupun sifat dasar dari anggur dan domba. Kami percaya setiap kalimat ataupun kata di dalam Alkitab pastilah bermakna sesuatu. Tidak ditulis secara sembarangan atau ketepatan. Satu ayat dengan ayat lainnya haruslah berhubungan dan tidak boleh bertolak belakang maknanya. Artinya bila di satu ayat ditulis kata selama-lamanya, maka ayat yang lainnya tidak mungkin berkata dibatalkan. Bila firman bisa dianulir, dirubah kesepakatannya di kemudian hari, maka firman itu tidak bisa dipercaya. Firman haruslah bisa dipegang kepastiannya. Begitu pula dengan simbol-simbol ataupun perumpamaan-perumpamaan. Bila di suatu ayat simbol tersebut sudah ada, maka simbol itu akan kembali digunakan dengan makna dan kesepakatan yang sama. Torah 30 menit percaya bahwa kitab-kitab Brit Hadasyah atau Perjanjian Baru sangatlah berhubungan dengan kitab-kitab Tanakh atau Perjanjian Lama. Antara Brit Hadasyah dan Tanakh tidak bertentangan satu dengan yang lainnya, melainkan berkesinambungan. Bila ada terlihat memiliki pengertian yang bertolak belakang, menurut pandangan kami bukan artinya yang berseberangan, melainkan pengertiannya lah yang belum dimengerti. Apa yang dikatakan rasul-rasul mengutip dari Tanakh. Apa yang dikatakan oleh Yehusha Kristus pun mengutip dari Tanakh. Jadi sangatlah masuk akal dan logis bila istilah-istilah, metafora-metafora, ataupun perumpamaan-perumpamaan yang ada pada Brit Hadasyah berasal dari Tanakh. Artinya istilah yang ada di Tanakh bukanlah istilah yang baru ada, tetapi sudah ada ribuan tahun sebelum Yehusha Kristus lahir di muka bumi. Jadi, apakah istilah atau perumpamaan di dalam Alkitab hanya perlu diketahui maknanya tanpa perlu dilakukan sebagai salah satu perintah? Ataukah bangsa Israel hanya perlu mengetahui makna dari anak domba saja? Walaupun Yahwa Elohim jelas-jelas memberikan perintah untuk mempersembahkan anak domba setiap hari raya Pesah atau Paskah, di mana Yehusha Kristus disebut sebagai anak domba Paskah. Apakah lebih penting mengerti makna daripada menjalankannya? Apakah ketika orang-orang percaya makan perjamuan, seperti ketika Yehusha Kristus makan perjamuan terakhir dengan murid-muridnya dengan roti, yang bahasa Yunaninya artos, dan anggur, atau wain dalam bahasa Inggris?
Apakah harus dikerjakan? Atau mengerti maknanya saja, sebagai tubuh dan darah Kristus? Bila memang suatu simbol yang terdapat di dalam Alkitab, hanya perlu mengerti maknanya saja, untuk apakah dikerjakan apa yang diminta oleh Yehusha Kristus kepada murid-muridnya. Apakah memang harus menggunakan kedua elemen tersebut? Atau bisa digantikan dengan yang biasanya digunakan? Misalkan teh manis dan pisang goreng? Yang penting mengerti maknanya saja, atau fungsinya. Tetapi bagaimana bila memang kedua elemen tersebut tidak ada? Yang ada hanya air putih dan jenis makanan yang lain. Di suatu tempat yang tidak terdapat roti, atau artos, dan anggur, atau wain. Menurut Torah 30 menit, bila suatu instruksi, atau peraturan, yang elemen-elemen, atau syarat-syaratnya tidak bisa terpenuhi, maka perintah, ataupun instruksi tersebut tidaklah bisa dikerjakan. Dalam hal ini yang harus dilakukan adalah mengingat maknanya, sampai semua syarat terpenuhi. Tetapi bila semua syarat terpenuhi, dan bisa dikerjakan, maka haruslah peraturan, perintah, instruksi tersebut dikerjakan. Apalagi bila yang memberikan instruksi adalah pencipta umat manusia dan alam semesta. Pastilah Yahwa Elohim mempunyai maksud tersendiri mengapa orang-orang percaya diperintahkan untuk melakukan istilah-istilah, ataupun perumpamaan, yang ada di Alkitab. Bila suatu istilah, atau perumpamaan yang ditulis di Alkitab, tidaklah dikerjakan, bagaimana dapat mengerti lebih dalam? Akankah kita berpikir bahwa Yahwa Bapa memberikan perintah, hanya untuk memperberat kehidupan orang-orang percaya? Apakah kita akan bertanya kepada Yahwa Elohim mengapa perlu melakukan itu semua? Mengapa tidak difokuskan agar orang-orang percaya mengerti saja maknanya? Apakah kita akan mempertanyakan kebijaksanaan Yahwa Bapa, atau perintah Yehusha Kristus? Memberi perintah untuk melakukan sesuatu, yang merupakan suatu simbol, dari suatu makna tertentu. Suatu perintah yang terlihat sia-sia saja? Kami percaya segala sesuatu yang diperintahkan, ataupun diminta oleh Yahwa Bapa, ataupun Yehusha Kristus, baik itu di tengah, atau perjanjian lama, dan Brit Hadasya, atau perjanjian baru, adalah sesuatu yang harus dikerjakan. Walaupun itu hanyalah sebagai simbol saja. Dan bila pun syaratnya tidak terpenuhi baik sebagian, ataupun keseluruhan, maka simbol tersebut tetaplah bisa dikerjakan sebatas makna, atau pengertiannya. Di konten ini kami tidaklah membahas secara terperinci, arti dan makna dari anak domba, dan hubungannya dengan Hari Raya Paskah. Ataupun juga pokok anggur, dan ranting-ranting yang akan memberikan buah anggur. Juga tidak akan membahas secara terperinci makna dari perjamuan malam terakhir Yehusha Kristus dengan murid-muridnya, yang menggunakan elemen roti dan anggur. Ataupun simbol-simbol lainnya yang ada di Alkitab, khususnya kitab Wahyu yang menggunakan simbol 7 kaki dian, pelataran bait suci, pohon kehidupan, dan begitu banyak simbol-simbol yang terdapat di kitab Wahyu. Konten ini khusus membuka pemikiran dasar, berdasarkan pandangan kami di Torah 30 menit, mengenai perumpamaan yang menggunakan simbol-simbol. Terima kasih, Yehusha Kristus memberkati.